dia juga di dalam mengorganisir Partai Golkarnya juga kan terlihat nggak ada gejolak atau gonjang-ganjing yang berarti gitu kan. Yo, Nah, tapi kok kenapa ya? Apa karena ada yang inginkan posisi itu? Sampai nggak tahu kenapa Tuhan memberikan dramatisasi di IKN kepada seseorang yang ngambil kursi Kapolri. Kapolri. Iya. Itu udah udah mulai. Dikira penekanan hidup itu cuma ada buat Gen Z. Ternyata semua umur, Kak. Siapa tuh? Siapa ya? Kayak pohon-pohon beringin yang lagi kayak goyang-goyang gitu. Yang waktu mengundurkan diri Heeh. seperti menahan Iya, air mata yang tak terbendung. iya betul. Udah sedih banget kenapa harus melepaskan. Padahal masih sayang kayaknya. Masih sayang. Mas- Itu kayaknya harus melepas di saat masih sayang-sayangnya. Betul. Coba sakit nggak Kak kemarin habis ngelakuin itu? Sakit sih, itu berat sih. Padahal mah nggak mau ya. Padahal nggak mau lah. Siapa yang mau? Tapi tekanan apa? Mertua. Tekanan mertua. Bisa. Apa ya? Tekanan dari siapa ya? Gimana kalau Tekanan dari. kalau menurut abang panutan kita, Emang ada siapa sih Kak di sebelah kita? siapa coba yang Yang udah kenal? muncul di narasi Selingkuhan. temennya Najwa Shihab. Lebay. Ah, Siapa yang nggak kenal sama Bang Sami Usama? Lebay. Masya Allah, apa kabar? Bang? Rekening berapa? Kirim. Iya, oke. Oke. Di sini emang ada sesi untuk nge-blow up nama narasumber soalnya. Oh, gitu. Iya, kita Oh. udah ada KPI-nya. Oh iya, harus diumbang-umbang ya. Betul. Coba netizen, Iya. klik aja di Google Sami Usama. Iya, iya. Kalian akan tahu siapa Sami Usama. Yang pernah berantem kayaknya ya di live ya? Enggak. Sering, Mbak. Itu cuma Debatnya diskusi, nggak sampai berantem, Kan sampai tukang diskusi. masak, chef ya, Bang, ya? Enggak. tukang masak. Diskusi doang, nggak Diskusi selesai. doang. Jadi gimana Bang? Ini yang current isunya kemarin kan kita habis menyaksikan betapa beratnya melepaskan pohon beringin gitu. Kayak seperti ada manuver-manuver penebangan pohon beringin Bang. Iya. Gimana Bang? Ini pembahasannya ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri Ya, sedap. dulu belum punya anak ya, anak saya banyak loh ini. Oh, mainnya kayak gitu, pikirin Gawat ini anak. mau bahas ini nih. Lagi Ya tuh tapi ya, kan anaknya belum kerja Bang. Kalau udah Iya, kerja iya. ya ntar baru cariin kerja. Kalau sekarang kan belum. Iya. Iya, masih bisa Aman aja Bang. lah. Iya. Masih bisa, masih Tapi lah. memang seru ya, bahwa tiba-tiba mendadak, kalau dilihat dari bahkan postingan dari Pak Luhut pun, Pak Luhut nggak tahu katanya bahwa ada kejadian itu sebelumnya, dan memang kelihatan mendadak banget. Dan informasi dari Tempo juga kan katanya sebelumnya ada pertemuan empat mata tuh antara Pak Erlangga dengan Pak siapa yang di sana? Pak D. Hah? Pak nih. Pak D bukan? Pak D ya di sana ya? Iya, Pak D ya. Istana, Pak D. Ya, dengan Pak D. Mm. Dan akhirnya baru setelah itu per malamnya langsung memutuskan berhenti dan besokan langsung mengumumkan. Dan nggak tahu tuh apa alasan yang ada di baliknya itu. Jadi kalau menurut gue sih ini jadi suatu presiden yang cukup buruk ya bagi Indonesia, bahwa ada ketua umum partai yang terkesannya dipaksa untuk mundur. Nggak jelas alasannya karena apa, tapi kalau dari alasan Pak Erlangga kan demi pemersatuan, padahal di dalam Golkar sendiri nggak ada riak-riak atau nggak ada apa ya, kita nggak pernah dengar ada satu Masalah. hal yang urgent gitu, yang ada konflik atau apapun, enggak ya. Yang mengharuskan ketuanya mundur ya? Iya, dan Apa- pemilihan juga kan masih di akhir tahun ya, bulan Apa Desember. karena ada kartu-kartu yang mau dikeluarkan Bang? Waduh. Apakah ada gula-gula manis yang ditawarkan Waduh. Bang? Ada kartu-kartu yang ini Kalau dibuka, nih. Ah iya, gue megang kartu aslo kalau lo nggak ikutin gua bongkar gitu. Ada nggak Bang? Waduh. Wah, nggak tahu nih kalau ada orang tanya, jangan saya jawab dong. Saya kan nggak tahu nih. Mohon maaf, secara ibu-ibu, logika. mohon maaf. Karena Abang kok secara kayak logika, iya? Bang, Partai Golkar ini kan termasuk partai lama dan partai besar ya Bang. Sangat matang. Sangat
yang ya bisa dibilang kalau soal logistik tuh Partai Golkar termasuk yang partai yang logistiknya nggak kurang-kurang lah ya Bang ya. Tapi itu aja bisa goyang loh Bang. Iya, apalagi Sedahsyat Golkar, itu ya, Bang. Golkar itu salah satu partai yang paling baik untuk bisa dijadikan tempat belajar berpolitik. Itu Golkar ya, karena di situ banyak master politik, banyak dewa-dewa politik di sana berkumpul itu semua kan. Sebenarnya ada Pak LBP, ada JK, ada Akbar Tanjung dan lain-lain nama-nama besar yang perpolitikan itu kan ada di situ semua. Tapi ya ini suatu hal yang menurut gua nggak boleh terjadi di masa depan lagi sih. Kayak gini-gini tuh. Ini tuh kayak apa ya? Seolah-olah jadi partai sebesar Golkar ini nggak punya apa kedaulatan sendiri gitu loh, sampai harus ada kekuatan besar yang mempengaruhi ini gitu. Dan ini jadi apa ya? Ya jangan sampai lah, dan harapannya semoga partai-partai lain di luar sana punya kedaulatan yang kukuh dan anggota partainya semua bisa ngejagain ketumnya gitu ya. Dan kalau ada partai yang belum masuk ke dalam lingkaran sana, jangan coba-coba masuk kalau bisa ya. Aduh. Dipikir ulang deh ya. Dipikir Kalau ulang, udah- mau nggak partainya nanti Iya, misalnya kekunci diganggu-ganggu loh itu loh. gitu kan? Itu kan jadi bahaya ya. Jadi pikir-pikir deh kalau bisa ada yang mau masuk ke lingkaran itu gitu. Jadi ya sayang aja sih. Apalagi kemarin kan ada wacana soal Kim Plus itu Bang. Di mana partai-partai ya koalisi perubahan kan lagi dibujuk rayu untuk join ya. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan nih dengan fenomena hari ini. Ini harusnya mereka berpikir jauh sih. 2 kali, 3 kali, 4 kali, ribuan kali untuk kalau udah nyemplung susah keluarnya. Susah keluarnya. Apalagi kalau udah nyemplung semua yang tadi kartu-kartu dipegang, kalau dikeluarin satu-satu selesai semua. Emang kartu apa sih Bang? Abang bohong ya kayak si Opung ya? Pura-pura nggak tahu aja gitu. Uno kayaknya Uno ya. Karena ada warna-warna kan, Uno kan ada merah, kuning, Takut. biru kan. Takut. Karena nih Bang Sam bilang padahal di Partai Golkar itu ada dewa. Berarti ada mahadewanya, Bang. Nah, Wah. siapa Kalau Bang? kata Bang Sahroni katanya kan ini urusan dewa-dewa ya. Tapi Ternyata nggak ada tahu, coba tanya mahadewanya, Bang Bang. Roni. Kalau tanya Pak Anies kata dewa-dewa kata Pak Dewa Anies. 19. Ya saya tahu cuma dewa 19 gitu ya. Iya kan? Tapi nggak tahu cuma dewa 19 kan. Pak Anies aja apalagi kita yang masyarakat awam ini, Bang. Iya. Nah, itu Iya kan? sama dewa bujana palingan gitu. Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu ya? Kayaknya sih sesuai Ini umur Gen Z ya? jokesnya. Oh, nggak tahu Dewa Bujana ya? Yang dibilang lemah ya sama Erick Thohir ya. Aduh ampun. Aduh. Yang penting kan komen-komen nggak Kamu nggak bisa bohong. punya rumah anggota ya? BUMN. Nggak bisa punya rumah ya? Bisa punya Aduh rumah nggak ya? punya. Banyak Tapi- yang nganggur ya Dipotong lagi, teman-temannya ya. tapi- Era, iya. Giliran ada yang bikin program rumah buat Gen Z, DP 0 malah dikritik ya, dibilang bohong Iya. ya. Tuh, gimana Wah, tuh? gimana? Udah dipotong-potong gajinya. Aduh. Tapi kan seenggaknya komentar saya tidak disuruh ya. Tuh komentar-komentar Instagram. Oke. Pak Erick Emang ya ada yang Thohir. disuruh? Ada dong. Oh, ada ya? Oh my god, siapa tuh yang nyuruh? Kayaknya sih orang-orang BUMN sih dari atasannya. Siapa ya atasannya? Oh gitu? Ya, iya. Ah, memang ada ya? Ada di Jadi bocor. komen di Instagramnya gitu? Iya. Komen positif apa Harus negatif? baik-baik apa dong, gimana? harus baik-baik. Harus kayak tasnya cantik, tasnya baik banget deh, dermawan gitu. Oh, Itu ini kayak branding, lihat ya. personal branding kan Personal naik branding. lah. Iya. Bang Sam, kalau menurut Bang Sam nih, memproyeksikan peta politik ke depan nih, kira-kira kejadian ini akan terjadi di partai-partai yang lain nggak? Kejadian mengaget. Ini mengagetkan loh Bang. Iya. Jujur aku waktu baca berita kemarin, kayak kita semua kaget nggak sih? Hah? Wah. Tapi kan udah terprediksi nggak sih? Iya, karena Ya, 4 bulan yang lalu sempet ada bocor, di salah bocor. satu podcast itu ada yang membahas soal manuver penebangan pohon Pohon beringin beringin. gitu kan. Dari Iya. 4 bulan yang lalu tuh ada yang bahas ya kan, ada salah satu podcast yang kita semua kayaknya familiar dengan podcast itu, dan ternyata terjadi hari ini dan kaget sih jujur, karena aku kira udah 4 bulan, oh berarti mungkin enggak kali ya. Ternyata Iya. kejadian gitu. Iya. Dan gue rasa memang bisa, Golkar itu kan salah satu partai yang paling senior, yang paling matang. Kalau Golkar aja bisa kejadian, gimana yang lainnya gitu. Iya. Yang masih lebih muda daripada Golkar gitu. Dan ini memang apa ya, gue ngeliatnya kayak suatu hal yang apa ya, menjijikan dalam politik gitu loh, dalam demokrasi kita. Nggak boleh lagi ada yang kayak gini tuh. Dan kalau tadi dibahas di podcast itu, bener sih, podcast itu pernah nyatakan, dan juga dulu podcast itu juga pernah menyatakan bahwa ada satu partai yang ditawarkan
gitu kan? Iya. Ditawarkan jabatan, ditawarkan logistik, ditawarkan Penggantian. iya pergantian logistik, pergantian biaya, ditawarkan juga posisi di pilkada gitu ya, Iya. dan akhirnya kelihatannya sekarang kejadian ya. Iya. Kok kayaknya mereka bisa Kenapa ya? memprediksi Kok ya, bisa Bang? ya? Kejadian Iya, semua ya, prediksi ngomongin ya. terus. Beberapa bulan sebelumnya kan, Iya. akhirnya sekarang kejadian. Kenapa Kejadian ya? gitu. Wah itu jadi kayak bisa jadi referensi, tapi suatu hal yang membahayakan juga ya kalau kayak gitu-gitu tuh buat misalnya ada di Indonesia hari ini, bahwa kita disajikan dengan drama-drama yang nggak sehat. Tapi yang paling penting tuh ini sih, gue tuh kalau ngeliat hari ini seperti itu ya, gue takutnya anak-anak muda ke depan tuh punya pragmatisme, jadi mengalami demoralisasi gitu ya, jadi malas lagi berpolitik, malas ngeliat demokrasi, malas lagi ngeliat Indonesia, karena melihat tontonan yang ada itu sekedar jadi bisa jadi apa ya, suatu hal yang sangat menakutkan. Karena ngeliat berita-berita hari ini lebih serem daripada film-film horor loh. Iya. Betul, Iya nggak betul, sih? betul. Ini nakutin banget. Iya. Ada isu penjagalan, ada isu soal apa namanya, tumbang-tumbangan pohon beringin. Tadi itu kan jadi kayak, waduh, serem ya politik ya. Sampai ada Baba Alun akhirnya keluar dari itu ya, karena politik nggak cocok sama Nggak saya, cocok, terlalu iya. keras. Tapi ya pesannya jangan sampai kita semua malah jadi mundur lihat tantangan kayak gini. Justru malahan kita harus lebih kuat lagi gitu. Harus lebih jadi Jadi kita bersatu nggak boleh gitu. skeptis ya, Bang? Jangan Nggak boleh dong. skeptis, iya, Jangan sebab- jadi demo gitu. Ini harus bener-bener justru jadi tantangan sih. Harus bisa dilawan sih. Bang tadi ngebahas penjagalan, emang ada yang mau ngejegal? Kan informasinya gitu kan. Oh, katanya gitu. informasi dari Ada mana, yang Bang? menjegal. Jadi emang bener ada penjagalan ya. Jadi ini penjagalan ini upaya untuk memberikan posisi buat sang adik apa gimana, Bang? Kan kemarin kakaknya udah dapet. Udah dapet. Masa adiknya nggak Apakah, dapet? iya. Pokoknya demi Oh. keadilan orang tua untuk anak-anaknya gitu apa gimana, Bang? Ini Iparnya upaya udah penjagalan dapet. itu Iya. arahnya ke sana nggak? Ipara udah dapet. Iparnya Ya. Ibarat udah dapet. Sekarang adik Anak ya. bungsunya enggak. Berarti partai besar pun tidak ini ya Bang ya, nggak pasti ya. Maksudnya kan ada partai kecil yang bisa yang disetir dari atas, baru Iya, masuk tapi- sehari langsung jadi tapi ini ketua. menarik Ini ya. partai besar kayak gini lagi disetir lagi, ketuanya boleh keluar. Berarti partai-partai besar pun tidak menjanjikan dong kalau nggak disetir. Bener-bener. Tapi ini menarik ya. Tadi bicara soal adik, kan ada isu penjagalan soal ya, Pak Anies katanya juga di Jakarta. Betul. Terus ada adik yang kelihatannya sampai saat ini belum dapat posisi ya. Betul. Entah di Jateng atau di Oh, iya. Jakarta. Nah, Kita isunya masih belum tahu Jakarta, kan. Jakarta Jateng kan masih. Nah, ini jadi tanda tanya besar. Bahwa katanya ini kan info yang beredar ya. Bahwa katanya kan di Jakarta itu ada apa? Anies mau maju, lalu partai lainnya diminta untuk pindah. Tapi gue sih pribadi nggak bisa mengatakan itu karena sampai hari ini semua partai-partai yang sudah mendukung Mas Anies belum ada yang tarik barisan, masih tetap ada solid di Mas Anies, belum ada pernyataan satupun tentang itu. Dan katanya ada isu juga soal Pak RK yang akan diusung oleh Golkar. Nggak tahu nih setelah ada Pak Erlangga mundur apakah Pak RK tetap di Jakarta atau enggak, kita masih belum tahu. Itu yang pertama tuh. Bisa jadi Pak RK tahu-tahu ya harus kembali ke Jawa Barat misalnya, atau kan memang tetap di Jakarta. Itu jadi pertanyaan besar karena kan kondisinya ya kontraknya berubah tuh dengan ketua umumnya berganti. Iya. Nah terus yang kedua katanya Pak RK mau dikasih wakil gubernurnya itu dari Partai Plus nih, yang sudah mendukung dari kubunya yang lain gitu kan. DC yang lagi santer dibicarakan tuh katanya kan PKS, tapi kan sampai saat ini PKS tetap solid di kita Masih gitu. ada di Iya, barisan masih kita ada ya. lah. Kita tetap dong masih ada di Pak Anies. Nah, gua khawatir apabila nanti jangan sampai juga PKS pindah ke sana. Terus wakilnya misalnya dijanjikan PKS, tapi di ujung ternyata plot twist, ternyata yang jadi wakil adalah sang adik. Gimana? Karena si adik ini masih belum punya jabatan. Iya. Iya, belum. Masih belum jelas. Sepertinya masih Ini jadi tanda diupayakan. besar. Iya. Karena menurut gue agak nggak masuk akal kalau sampai sang adik ini nggak dapat apa-apa. Nggak masuk akal lagi dengan melihat apa historical yang sudah dilakukan di kemarin ya. Karena kalau misalnya sang adik pasti akan memilih Jakarta ya dibanding dari jadi wagub Jateng sama wagub DKI ya.
Lebih Lebih DKI dong, Jakarta, Jakarta dong. Berapa, Iya dong. udah lihat di beberapa kayaknya ada nama sang adik gitu Nah, di poster-poster. spanduknya udah Ini nyebar iya, kan? spanduknya udah ada loh. Nyebar kan, Cuma nama 2000. adik 2024 sampai 2029. Kalau 2029 itu kan berarti pilpres ya? Salah tuh yang bikin spanduk. Makanya Kan pilkada kan Pilkada. kan 2025 dia. Iya. Bukan masa zaman 2005 2000. ada typo lagi yang udah nyebarin spanduk Tapi banyak typo. banget loh, deket Iya. rumah gue juga banyak. Banyak kan Nah, itu spanduk-spanduk jadi itu. jadi pertanyaan. Jadi maksud gue tuh ya perlu hati-hati sih menebak ini semua, membaca ini semua. Jangan sampai nanti ada yang berapat ke sana bergabung tapi ternyata nggak dapat apa-apa, nggak ada wagub juga enggak gitu kan. Akhirnya ternyata di ujung ada perubahan. Karena kita kan kalau misalnya udah pindah terus tiba-tiba ada perubahan dengan apa semena-mena gitu ya. Oke, nggak jadi wagubnya si ini misalnya si adik. Mau bilang apa gitu. Nah, Iya. itu yang jadi harus jadi apa warning sih buat semua yang misalnya mau Mau ke sana. Berarti nggak bisa bebas lagi dong Bang kalau misalkan kita di sana bisa disetir dengan kapanpun itu. Nah, apalagi juga dengan melihat historical juga yang sudah terjadi di Pak Erlangga gitu kan, harusnya bisa menjadi pertimbangan matang untuk yang lain untuk bisa mengambil keputusan itu. Dan lagi Bang, si anak bungsu ini di beberapa kali preskon dia juga berstatement bahwa saya siap melawan Pak Anies, saya siap melawan Pak Ridwan Kamil. Itu percaya diri loh Bang. Oh. Anak Kalau siapa aku sih Bang? anak presiden juga aku akan sepede itu sih. Iya. Ini lebih Kakaknya pede. berhasil Mas. Kakakku bisa. Malah cuman pilkada ya. Pilkada, kan? Pilpres kemarin saya pilpresnya. cincai lah ya kan. Nah, nggak bunyi lagi. Gitu sih. Jadi ya menarik, itu akan jadi pertanyaan ke depan sih. Jangan jadi apa. Dan kalau bisa dicari juga di Google tuh dia pernah bilang Agustus akan ada kejutan. Apa tuh? Apa tuh? Nah, nggak tahu. Dia yang bilang ya. Tanggal berapa Bang? Kasih Nggak tahu. tahu. Tapi pokoknya Agustus akan ada kejutan. Nah, aku khawatir malah kejutannya ya itu. Plot twist ternyata di ujung ternyata yang masuk di sana. Padahal udah banyak yang dikasih gula-gula buat gabung di sana. Ternyata pas di sana, aduh, makanya yang mau gabung mikir-mikir lah. Dan lagi Bang, kemarin Partai Beringin itu Aduh. jor-joran banget loh waktu Pilpres. Iya. Pak Erlangga terlihat sangat powerful, sangat mengupayakan semua source yang dia punya, pasang badan, dan di media juga selalu dukungannya terlihat sangat penuh untuk pasangan Pragib ya. Ya itu kesian ya. Jadi dia udah melakukan segalanya, udah melakukan apa yang diinginkan, udah deliver, suara partai tinggi, naik drastis loh. naik drastis. Iya. Posisi kedua mengalahkan partai calon presiden, mengalahkan Gerindra. Secara kursi lebih banyak kalau nggak salah lebih sama banyak, PDI kan. Iya. Secara Benar, persentase betul. mungkin lebih tinggi PDI, tapi Iya. secara kursi di DPR kan Banyakan kuning ya. Jangan kuning. Golkar. Nah, terus apa ya prestasi sebagai Menko juga kan nggak jelek lah Pak Erlangga tuh. Dan dia juga di dalam mengorganisir Partai Golkarnya juga kan terlihat nggak ada gejolak atau gonjang-ganjing yang berarti gitu kan. Yo, Nah, tapi kok kenapa ya? Apa karena ada yang inginkan posisi itu? Sampai nggak tahu kenapa Tuhan memberikan dramatisasi di IKN kepada seseorang yang ngambil kursi Kapolri. Kapolri. Itu dark jokes sih. Wah, itu keren banget sih. Itu kayak jalan Tuhan memberikan Si itu. Kapolri aja diambil sama Pak. Apalagi kursi. podcast penuh. Semua ya. Gila. Sadis itu. Sadis Itu itu. bener-bener kayak Tuhan udah ngasih jalan kayak itu buat kasih pesan ya. Kalau menurut Bang Sam siapa Bang yang akan menjadi pengganti? Udah disiapin ya Bang ya? Aduh, gua nggak tahu ya. Kan ada 3 nama tuh katanya. Iya, Kayaknya ada. udah kan ada Pak Bali. Pak Bali, Pak Agus. ada Pak Wapres terpilih gitu kan. Siapa Apa ya? Pak D? Bisa juga. Bisa nggak juga. tahu ya. Bisa juga. Bisa Mungkin juga, banget. mungkin banget. Mungkin banget. Terus Bang Sam, balik lagi soal pilkada. Pilkada ini kan ya tadi seperti yang kita tahu Kim Plus itu ada upaya lobby-lobby politik yang membuat koalisi perubahan ini balik badan kan. Mhm. Kemudian tapi ada sinyal nih Bang dari tadi aku barusan baca dari
salah satu media yang memberitakan bahwasannya ada isu bergabungnya PDIP dengan Koalisi perubahan. PKB malah. PKB malah, ya. Udah mention PDI dan PKB gitu. Iya, iya, iya. Gimana tuh Bang? Iya, iya, PDI merasa nyaman kalau misalnya bisa mengusung calon bersama-sama dengan PKB di Jakarta. Ya, itu kan masalah kecocokan aja sih. Tinggal gimana nanti komunikasinya antara PDI dengan PKB. Ya, PKB juga kan sekarang udah bukan jadi partai yang kanan banget gitu kan. Iya. PKB itu memang udah lebih ke arah nasionalis sekarang kan. Dan memang semuanya bisa masuk ke sana. Dan ya bagus-bagus aja sih kalau sampai itu harus terjadi ya. Oke Bang ya, duet itu oke ya? Banget, merah hijau ya. Dan mendengar beberapa kali statement Pak Sekjen PDI juga Iya. sepertinya positif sih Bang. Sampai Pak Anies balas I feel you. I feel you. Emang Gen Z ini suka sih Bang sama itu. Cuma kayak gitu doang, Pak Hasto I feel you Love language, rame. Itu emang kayak gitu, drama itu sangat disukai. Itu dia. Tapi kalau ini gabung sih pecah sih ya. Komen di TikTok Keren sih positif sih, sampai pada ngomong kalau emang ini terjadi, mereka pertama kalinya mau dukung PDIP. Tinggal kita lihat nanti pendukungnya Mas Anies yang selama ini dukung gitu, ya harus juga bisa menyesuaikan Iya. Iya betul. dengan kondisi yang ada gitu loh. Akhirnya kan memperjuangkan Iya, kan kita kan mau dorong orangnya nih. sosoknya ya Bang. Iya. Dan sekarang kan memang yang membuka kebetulan kan yang visinya sama dengan kita ya. PDI, PKB, PKS juga, Nasdem juga gitu. Cuman nggak tahu nanti di ujung seperti Gimana apa. arahnya? Gimana arahnya? Tapi saya sih optimis ya. Optimis ya, Tiga-tiga itu karena ada masih yang tetap keluar barisan ya enggak Bang. kok. Ya, harapan kita sih gitu ya. Iya. Mudah-mudahan barisan yang udah ada sekarang tetap solid Iya. dan tetap terjaga ya Bang. Ya, ini mah Tidak batu-batu tergiur yang dengan bujuk rayu. dengan gula-gula. Iya betul. Wah, Ya jadi kan yang lain ingat juga- kalau udah nyemplung susah keluarin. Itu dia. Sekali Susah. cemplung Iya, lah iya, susah. iya. Mana kalau cuma dijanjiin di awal doang, di ujung beda. Allah termakan janji-janji manis ya Bang ya Allah. Siapa yang mau jadi Golkar selanjutnya ya? Bang, PDIP, PKB. Terus kemarin kayaknya ada upaya bersih-bersihnya Pak D nih Bang. Sempet dicolek-colek juga kan PKB. Oh iya. Kemarin dengan PBNU Iya, itu iya. Bang. Iya. Menurut Bang Sam gimana tuh Bang? Ya, gue yakin sih kepiawaian Caimin dengan dia sudah lama berpolitik gitu ya. Ya hal-hal seperti itu kayaknya bisa dilewati dengan baik lah. Caimin tuh orang yang sangat piawai dalam politik dan hal Strategi riak-riak politik. seperti ini sih menurut gue bisa dilalui lah sama Bisa mereka. lah ya. Iya. Optimis terus lah Bang ya. Ini Iya. masih gabung semua, nggak ada yang tergiur dengan gula-gula. Diabetes Bang kebanyakan gula. Iya. Caimin. Dan waktunya juga masih lama kan. Dan PKS juga kan, gue kalau ngobrol sama teman-teman PKS yang di grassroots gitu ya, yang di kelurahan, yang tingkat ranting segala macam, setiap WhatsApp nanya semua, mereka pada bilang, mudah-mudahan bang tetap ya bang, gitu. Dan mereka bilang pokoknya gimana pun kita tetap Anies. Berarti kader di bawahnya juga masih pada pengennya itu Pak Iya, Anies terus ya. iya. Jadi ya berita-berita kemarin tuh hanya Iya, ya batu-batu itu kan yang harus kita batu-batu lewatin yang dilewatin aja. Sebenarnya kalau dari Biasa. kader-kadernya masih Biasa. pengen. Dan bahkan banyak yang berstatement Bang, banyak yang kalau aku baca di comment section itu banyak pendukung PKS yang bilang kalau wah kalau seandainya PKS sampai balik badan kita nggak akan dukung sih, sampai kayak saking berharapnya ayo dong jangan keluar barisan gitu. Baca kan Bang di komen Iya, banyak iya, kan iya, yang banyak ngomong kayak Itu gitu kan. asik ya bacain komen-komen itu ya. Iya, Setiap ada asik posting itu banget. baca komen itu lucu. Iya, drama dan baca komen itu paling seru. Jangan lupa di like juga kalau ada komen Iya, 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 benar, benar, Jadi benar. biar komennya Iya, paling iya. atas nanti. Kalau yang lucu-lucu, yang menarik ya di like. Itu jadi apa ya? Gue sampai ngelihat, luar biasa ya, Mas Anies tuh dia tariknya sampai sekarang tuh orang-orang masih tetap sangat berharap sampai mau bantuin. Which is dengan cuman komen pun mereka tetap terus gitu loh. Iya. Dia nggak tergiur dengan yang lain gitu. Tinggal nanti ya mudah-mudahan kita ya bisa Pak Anies itu tetap ya berlayar lawan Pak RK gitu misalnya ya. Kalau memang nanti
Ya sambil juga nunggu satu nih channel Iya. independen kan, Iya, betul. lagi proses. Lagi proses. Proses. Mudah-mudahan kan bisa tiga-tiganya majulah, seru kan. Jangan Iya. sampai nanti ternyata yang maju cuman 2 Dan gitu kota kan. kosong apalagi bang. Aduh. Aduh, kalau kota kosong kayaknya enggak sih. Gue yakin kayaknya enggak apa ya, enggak sebodoh itulah Untuk mereka pakai kota untuk kosong. bisa mau melawan kota kosong. Kalau sampai kayak gitu itu udah kasta terendah dalam demokrasi itu kan. Jakarta tuh kurang apa coba? Masih Iya. banyak orang-orang terbaik di Jakarta ini. Iya. Nah, kita tidak kekurangan sosok yang bisa Enggak. memajukan Jakarta, Jakarta. loh, Bang. Nggak Yang ada bisa kota kosong. berlaga dalam pilkada. Kalau sampai kota kosong, waduh parah sih. Jangan sih. Warga Jakarta nggak boleh diem aja sih Iya. kalau sampai Betul. ada skenario kota Dan kosong. gue juga salut sama Pak Dharma Pongrekun ya, calon independen. Oh, iya. Tiba-tiba bisa ngumpulin Tiba-tiba, 750.000 suara. Aduh, itu Keren. keren. Be, itu gimana caranya ya? Aduh, nggak tahu Bisa sih, ya? Bang. Ntar Vina teleponin. Iya. Gimana ya? Bingung juga sih. soalnya Lu bayangin tuh. baru-baru dengar, maksudnya baru-baru muncul ya sekarang-sekarang Gue tuh ini inget dulu, tiba-tiba udah mungkin lu punya gak ngalamin dulu ada namanya banyak. Faisal Basri, Pak. Faisal Basri itu pernah maju Iya. calon independen untuk Jakarta. Ngumpulin setengah mati susahnya. Susah banget dan mahal. Dia sampai pakai harus ngambil source untuk dana publik. Dan Iya. Faisal Basri siapa yang nggak kenal dulu, Betul, itu betul. terkenal banget sampai sekarang ini Iya. ahli ekonomi kita. Dan sekarang tahu-tahu Pak Dharma Pongrekun yang mungkin nggak lebih terkenal dari Pak Faisal Basri dulu gitu ya. Dan sekarang juga mungkin nggak terlalu terkenal, tapi tiba-tiba bisa ngumpulin. Wah, itu Walaupun timnya cepet, siapa ya? Gue iya. nggak pernah lihat loh, ada timnya, ada Nggak pernah relawannya, ada apa tiba-tiba bisa muncul. Itu kenapa ya? Duar gitu. Ini Tasya ada informasi nggak ya? Gue lagi nyari Aduh, informasi soal kalau itu Kok bisa ya? pengen sih. Kita Apa jangan sudah cari-cari. disiapkan sejak awal untuk Mungkin. bisa Sejak dijanjikan? tahun kapan sebagai- ya, Karena Bang? emang kalau sampai itu beneran pure, gila sih. Itu Iya. 750.000 tuh Karena- bukan Sempet angka yang nggak di kecil. ini nggak sih sempet nggak di Sempet nggak ACC, lolos. sempet nggak Terus lolos akhirnya jadi Abis itu lolos. dilolosin dengan itu makin Gimana banyak. bisa merubah keputusan KPU? Iya Iya. ya KPU Ya, doang. udah ada trust issue ya kalau ngebahas Iya. ke situ Iya, ya. Apalagi iya. sejak kemarin ketua KPU-nya ya tahu Iya. sendiri kasusnya apa ya. Ya, balik lagi podcast ya. Sam, thank you banget buat Siap. Thank you ngobrol-ngobrol. Ini banget. seru banget kayaknya 7 hari 7 malam juga nggak habis ngobrol. Iya, Ya. dengan drama yang sedang ada ini, dengan Mohon maaf. berita-berita yang sedang Thank you rame so much, ini. salah-salah. Sam. Sukses untuk pilkadanya, semangat untuk kita semua warga Ya. Jakarta. Jangan mau pokoknya kalau kita dikasih kota kosong ya harus dilawan. Tapi Dan untuk partai-partai jangan mau tergiur dengan gula-gula. kota kosong sih enggak sih kota Enggak kosong. ya, Bang? Kota-kosong enggak sih. Independen itu sih. Independen itu loh. Karena itu pernah terjadi di Makassar. mana? Makassar. Solo. Solo. Waktu Mas iya. Gibran maju. Oh iya, iya. Waktu Mas Gibran maju, itu kan lawannya calon independen. Oh, Iya, iya, iya. Iya kan? Gampang mah. Nah, calon independennya Kayak itu kan familiar ya. Nah, ini Oh, adalah ternyata ini yang teknis yang sudah pernah ada. praktik yang sudah pernah ada. Dilakukan karena berhasil, Ah. dianggap berhasil, makanya kayaknya mau Dilakukan lah. diduplikasi ya bang. Ya. Ya mudah-mudahan Aduh. enggak ya. Nah, ini para Mudah-mudahan ibu-ibu hanya ini. julid-julid ibu-ibu ini aja ya, bukan bukan ya. Dan kita bapak inian juga. ya. Ini Bapak ada masih 4. stumbling ini. Ya. Oh, Bapak ada enggak. 4, guys. Bapak ada. Jadi harus amankan. Oh, anaknya udah 4 bang. Iya, alhamdulillah. Ya, kalau udah kayak gini kan udah kekunci, dia nggak bisa macam-macam. Iya. Kalau ditembak, kalau enggak ya. Oke. Oke. Thank you, Bang Sen.